Shalom jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali lagi tiba di bulan yang baru. Kita percaya kuasa Tuhan tetap menyertai hidup kita. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk kita menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku mendengar Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku.
Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur Tuhan. Kaulah segalanya dalam hidup kami. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala kebuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Oh, takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Oh, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Oh, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Oh, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Oh, Kau bersertaku Tuhan. Aku percaya penuh. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya.
Puji nama Tuhan saudara, saatnya kita akan masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita, jemaat juga siapkan ornamen atau keperluan untuk perjamuan kudus. Saudara bisa menggunakan roti, biskuit untuk tubuh dan darah Kristus, dan juga bisa menggunakan sirup mungkin untuk bisa sebagai perlambang dari darah Kristus. Amin saudara. Mari kita siapkan hati kita sama-sama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu, atas rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Engkau berkati kami, Engkau persiapkan hati kami, sehingga kami dapat mengingat dan meneladani setiap pengorbanan Kristus untuk hidup kami. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari jemaat ambil roti yang telah kita sediakan, yang telah Anda sediakan, dan angkat tinggi di atas kepala dan beginilah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita, anggur di atas kepala kita, dan beginilah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita mengucap syukur, kita berkata, Tuhan Kau baik, Tuhan Kau mulia, pengorbananmu Tuhan atas hidup kami, kasih karuniamu atas hidup kami, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal. Kami memperoleh tempat di mana kami dapat bertemu dengan kekasih kami Kristus, dengan Allah Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau beracara terus untuk ibadah pada hari ini. Meteraikan firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan saudara. Pada hari ini kita telah mendengarkan dan kita menyembah bersama-sama pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Saya berdoa dan saya yakin bahwa setiap puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan itu berkenan. Tuhan bersemayam, Tuhan bertahta di atas pujian umatnya, yaitu kita. Pada hari ini mari kita persiapkan hati kita untuk menerima siraman firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami berdoa agar firman Tuhan hari ini dapat memberkati jemaat-Mu. Firman Tuhan hari ini dapat meneguhkan kami. Firman Tuhan hari ini dapat menyegarkan kami. Memberikan jawaban dalam kehidupan kami, dalam pergumulan kami di tengah-tengah situasi yang sulit ini Yesus. Kami berdoa firman-Mu dapat menghibur kami Tuhan. Persiapkan hati kami untuk dapat mendengarkan, melakukan firman Tuhan dengan seksama. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan saudara. Pada hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin berkata bahwa mari kita memiliki ekspektasi yang tinggi dalam firman Tuhan. Mari kita memiliki harapan bahwa firman Tuhan adalah jawaban dalam kehidupan kita saat ini. Oleh sebab itu tidak peduli Anda ada di mana saat ini, entah di ruang tamu, entah di tempat tidur Anda, firman Tuhan memiliki kuasa. Tuhan memiliki kuasa yang tidak terhalang oleh waktu dan tempat. Entah Anda gereja online atau onsite pun, firman Tuhan, kuasa firman Tuhan tetap sama untuk Anda. Oleh sebab itu, mari kita memiliki ekspektasi. Jangan berkata, ya udahlah, ini kan online, dijadikan rutinitas aja. Kalau enggak ibadah kayaknya bukan Kristen. Enggak saudara. Mari kita pandang ini dengan baik-baik.
Pada hari ini kita mau belajar mengenai iman, saudara. Iman yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita percayai. Iman adalah dasar segala sesuatu yang mana kita harapkan, saudara. Suatu saat, saudara, ada seorang istri yang takut dan komplain pada saat suaminya mengendarai mobil bersama dengan sang istri tersebut. Pada saat suami belok, istrinya bilang, Papa, jangan belok, cepet-cepet, nanti nabrak. Pada saat suaminya ingin mendahului sepeda motor, Papa jangan, nanti nabrak. Seakan-akan tidak percaya bahwa suaminya ini jago nyetir, saudara. Padahal suaminya ini harusnya bisa dipercaya karena sudah menyetir puluhan tahun. Sudah memiliki pengalaman nyetir puluhan tahun. Tetapi sang istri begitu khawatirnya sehingga dia tidak percaya terhadap sang suami. Sang istri belum tentu lebih hebat nyetirin daripada sang suami. Begitulah dengan kita, saudara. Kadangkala itu kita seperti itu dengan Tuhan. Kita kekurangan iman. Padahal Tuhan mengetahui semuanya. Tuhan tahu atas setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus percayakan kepada Tuhan. Tapi sayangnya iman kita seringkali seperti iman yang kurang ada pegangan, saudara. Hari ini kita memiliki iman, seringkali memiliki iman yang iman tapi, maybe faith. Iman yang tapi kita harus percaya Tuhan, tapi gitu, saudara. Di sekitar kita sudah banyak hal-hal yang mana membuat kita resah, membuat kita sepertinya menyerah. Yang mana iman kita menjadi iman yang sepertinya rapuh, saudara. Di saat-saat ini kita memerlukan iman yang utuh. Di saat-saat ini kita memerlukan iman yang kuat, yang mana iman itu dapat mengubah menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Hari ini saya ingin kita semua tidak memiliki iman yang tetapi iman yang utuh, iman yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita mau belajar dari Daud, saudara. Daud, man of faith. Seseorang yang memiliki iman yang kuat. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi seseorang yang mana imannya rapuh. Iman tapi, dalam bahasa saya, maybe faith. Iman yang ya mungkin, begitu, saudara. Nah, iman yang mungkin, maybe faith. Saya berdoa hari ini kita dapat belajar. Kenapa sih iman kita itu gampang goyah? Kenapa sih kita itu sering sekali memiliki iman yang tapi atau maybe faith? Nah, kita harus belajar, saudara. Pada hari ini kita mau belajar mengapa iman kita goyah. Mengapa kita memiliki maybe faith itu? Mengapa iman kita goyah? Mengapa iman kita kesenggol sedikit goyah? Kena masalah sedikit goyah. Padahal kita di gereja kita menyanyi, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tapi kadangkala iman kita kalau ada masalah kita goyah, kepahitan, menyalahkan Tuhan. Nah, hari ini kita sama-sama belajar ya. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, anak-anak muda, kita belajar dan ini adalah fondasi. Saya berdoa dengan kesulitan, dengan situasi yang begitu tidak mengenakan, tidak ideal ini, saya berdoa firman Tuhan ini dapat menjadi pegangan dalam hidup kita. Kenapa iman kita mudah goyah? Kenapa kita gampang banget memiliki maybe faith itu? Nah, yang pertama adalah kenapa iman kita goyah? Kenapa kita memiliki yang namanya maybe faith, iman yang mungkin, bukan iman yang utuh? Yang pertama adalah kita tidak percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Kita itu nggak confident sama Tuhan. Iman kita itu nggak confident. Dalam 1 Samuel 17 ayat 23 sampai 26 berkata begini. Pada saat itu Daud berada di medan pertempuran di mana Goliat mulai mengancam orang Israel. Ayat 23 berkata, sedang ia berbicara dengan mereka, ini Daud, tampillah maju pendekar itu Goliat. Namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarkan. Jadi Goliat menantang menghina bangsa Israel, saudara. Ayat 24, ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka
daripadanya dengan sangat apa? Ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja, kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Ayat 26, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Saudara, kita bisa lihat perbedaan keyakinan dari bangsa Israel dan Daud, saudara. Bagaimana Daud begitu percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas bangsa Israel, atas hidupnya. Sedangkan orang Israel adalah orang yang ketakutan, tidak percaya bahwa Tuhan pegang kendali, tidak percaya bahwa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Nah, mari kita pikirkan, kita ada di posisi mana? Kita ada di posisi Daud saat ini? Atau kita di posisi bangsa Israel? Bapak-bapak, pada saat engkau mengalami kesulitan pada hari ini, ibu-ibu pada saat engkau mengalami kesulitan pada hari ini, mengajarkan anakmu ibadah online, engkau ada di pihak mana nih? Mau di Daud atau di orang Israel? Engkau mau seperti Daud yakin bahwa Tuhan pegang kendali, atau engkau takut? Kalau engkau takut, maka enggak heran kalau imanmu goyah. Engkau memiliki iman yang tapi tadi, iman yang tidak utuh. Pada hari ini mari kita sama-sama belajar dari Daud yang tahu bahwa Tuhan pegang kendali. Iman kita goyah saat kita berpikir bahwa masalah itu lebih besar daripada Tuhan. Iman kita goyah pada saat kita berpikir bahwa Tuhan itu jauh di sana. Iman kita goyah pada saat kita lupa bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Ya, Tuhan ada bersama-sama dengan Anda pada saat Anda merasa jatuh, merasa putus asa. Tuhan ada bersama-sama dengan Anda. Sadarlah itu pada saat Anda mendengar firman Tuhan ini, Tuhan menjamah Anda, Tuhan beserta dengan Anda. Oleh sebab itu, miliki iman yang seperti Daud, yang tahu bahwa Tuhan pegang kendali. Seringkali kita berkata amin di gereja, tetapi pada saat kita ada di rumah, dengerin bunyi listrik yang mau habis, ada tagihan PLN, ada tagihan PAM, ada tagihan sekolah, kita merasa down. Ingat saudara, Tuhan pegang kendali. Yang kita harus pertahankan adalah iman kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan pegang kendali. Kalau enggak, iman kita gampang goyah, saudara. Iman kita itu kalau ada masalah jadi langsung hancur. Iman yang rapuh. Kadangkala saudara, pikiran dan kepala kita menghalangi kita untuk percaya bahwa Tuhan itu pegang kendali penuh. Kepala kita penuh dengan jalan keluar yang dibuat manusia. Kepala kita penuh dengan hal-hal yang mana kita merasa ini kayaknya jawabannya nih. Ini kayaknya jalan keluarnya nih. Enggak, Tuhan punya jawabannya sendiri. Yang kita harus lakukan adalah kita punya iman bahwa Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Seringkali kita percaya Tuhan, saya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, menjalaninya kita sering kali babak belur, saudara. Kita mentok, baru kita merasa bahwa iya ya, I need God. Saya butuh Tuhan. Kita mentok, baru kita berkata, aduh Tuhan, aku perlu Tuhan. Enggak, saudara. Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Saudara, saya dulu sering naik mobil, saudara. Naik travel, naik bis malam, saudara. Kadang-kala tuh bis malamnya ngebut-ngebutan. Tapi saya merasa aman, saudara. Saya bisa tidur malamnya, saya bisa nyenyak tidurnya. Waktu makan kita makan. Kenapa? Karena saya percaya supirnya, drivernya sudah pengalaman. Saya percaya bahwa supirnya sudah mengetahui jalan-jalan yang akan dia tempuh. Dari Surabaya ke Jakarta dia tahu. Karena apa? Setiap hari dia lewat sana. Ada jalan berlubang dia tahu. Oh, sini nggak boleh nyalep, dia tahu. Saya percaya kepada supir. Supir pegang kendali. Saya percaya supirnya pegang kendali. Oleh sebab itu, pada hari ini, mari kita punya iman yang kuat.
Mari kita punya iman yang teguh bahwa Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Kalimat yang paling sulit pada saat kita ada masalah adalah ini, saudara. God, I trust you. Tuhan, aku percaya kepadamu. Sulit banget, saudara. Yang kita gampang ingat apa? God, why? God, why? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? God, I trust you. Pada saat kita berkata, God, I trust you, maka iman kita menjadi teguh dan kita menjadi anak Tuhan yang tahu bahwa Tuhan pegang kendali. Kenapa iman kita goyah? Karena kita tidak percaya sepenuhnya Tuhan pegang kendali. Saudara, saya ini adalah orang yang takut banget naik pesawat. Tapi pada saat saya naik pesawat, di tengah-tengah ketakutan saya berkata, Tuhan, pilotnya kan jago ya. Pilotnya kan tahu awan mana yang harus diterobos. Pilotnya kan habis uang banyak ya untuk sekolah ya. Aduh, saya percaya deh sama pilotnya. Maka saya menjadi lebih tenang. Saya menjadi calm, saya bisa berpikir jernih. Oh, bentar lagi nyampe. Begitu dengan kita, pada saat kita ketakutan, ada di badai tinggi, ada di angin kencang, kita tahu, oh ada Tuhan yang menyertai kita. Ingat saudara, kenapa imanmu goyah? Karena engkau tidak percaya bahwa Tuhan pegang kendali sepenuhnya. Zefanya 3:17 berkata begini, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Saudara, ayat ini adalah ayat yang sungguh luar biasa, saudara. Ayat ini adalah ayat yang sangat memberkati bagi saya, saudara. Di mana Tuhan adalah pahlawan kita. Dia nggak terpaksa menjadi pahlawan kita. Tapi dia Tuhan adalah Tuhan yang menjadi pahlawan di tengah-tengah kita. Dia bersuka cita atas kita. Oleh sebab itu, kok kita tetap nggak percaya? Mari kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin saudara, kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Yang kedua saudara, kenapa iman kita gampang goyah? Yang kedua adalah iman kita gampang goyah karena kita dikelilingi orang yang kurang percaya, saudara. Kita dikelilingi oleh orang yang kurang percaya. Dalam 1 Samuel 17 ayat 28 berkata, ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab. Berkata begini, amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Itu Eliab, saudara. Beda lagi nih di 1 Samuel 17 ayat 31-34 dikatakan, terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Saul dan Saul menyuruh memanggil dia. Ini Saul, saudara. Raja, saudara. Berkata begini, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena Goliat. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Apa yang dikatakan Daud, saudara? Daud berkata begini, Saul berkata begini, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Saul ini tipe orang-orang Asia gitu ya saudara ya. Kalau orang lihat orang masih muda tuh kayaknya nggak percaya. Engkau masih muda, udah diem aja di sini. Nggak mungkin lah engkau dapat menghadapi orang Filistin. Engkau masih muda, kurang pengalaman. Kita mau seperti Daud, saudara. Atau engkau memilih untuk seperti Eliab atau Raja Saul. Kita menjadi goyah karena kita dikelilingi oleh orang-orang yang mana orang-orang itu seperti orang-orang yang menjatuhkan kita. Kata-katanya kan nggak mungkin lah engkau masih muda, atau nggak mungkin lah engkau nggak mampu, kurang pengalaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, engkau jangan mengatakan itu kepada anakmu. Engkau berkata, nak nggak mungkin, nggak akan bisa. Mentalnya akan jatuh.
Anak-anak, kalau engkau mendapatkan perkataan, nggak bisa, percayalah, Tuhan percaya dengan engkau. Firman Tuhan mengatakan engkau bisa dan engkau mampu. Saudara, hati-hati memilih teman. Hati-hati memilih orang untuk curhat misalnya. Karena apa? Kalau orang yang kurang percaya engkau curhati, kalau orang yang memiliki iman lemah yang engkau curhati, maka imanmu gampang goyah. Engkau berkata, wah, saya ingin menjadi pengkhotbah yang luar biasa. Lalu temanmu berkata, nggak mungkin lah, engkau dari Surabaya, nggak mungkin engkau akan ke Amsterdam misalnya. Enggak, saudara. Pilih orang yang tepat untuk kau ceritakan, kau ajak curhat, engkau ajak sharing, saudara. Kalau enggak, mentalmu akan jatuh, imanmu akan goyah. Yang kurang percaya aja ngerepotin. Apalagi kalau engkau ngomong sama orang yang enggak percaya. Ada loh orang yang pesimis, saudara. Oleh sebab itu cari orang-orang yang dapat membangun, orang-orang yang benar-benar Tuhan tempatkan untuk kita bisa maju, saudara. Bapak-bapak, pilih rekan bisnis, pilih mentor bisnismu yang mana membangun engkau. Jangan-jangan dikit-dikit pesimis. Wah, nggak bisa lah kamu. Wah, kamu nggak hoki loh. Kita orang Kristen itu tidak mengandalkan hoki. Kita orang Kristen mengandalkan urapan dan berkat Tuhan, saudara. Amin, saudara. Mengandalkan urapan dan berkat Tuhan. Ibu-ibu, datang kepada mentor wanitamu, jangan datang kepada tetangga, jangan datang kepada teman dan berkata, waduh, engkau ungkapkan semua isi rahasia rumah tanggamu. Tanpa engkau sadar, engkau mempermalukan rumah tangga dan suamimu. Iman keluargamu jadi goyah. Karena apa? Kita ngomong kepada orang yang sembarangan. Oleh sebab itu, saudara, hindari orang yang suka gosip. Hindari orang yang suka pesimis, hindari orang yang suka komplain. Dikit-dikit nggak bisa. Ibarat gelas itu airnya setengah, saudara, nggak pernah penuh hidupnya. Oleh sebab itu, kenapa imanmu goyah? Engkau lihat sekitar. Apakah pergaulanmu mendukung engkau, menguatkan engkau di dalam Tuhan? Cari yang level imannya itu sama, saudara, atau lebih tinggi. Supaya pada saat engkau curhat, engkau mendapatkan masukan yang benar. Kalau itu bukan dari Tuhan, akan dikatakan bukan dari Tuhan. Kalau itu ya dari Tuhan, akan dikatakan iya dari Tuhan. Pentingnya keluarga rohani dalam kehidupan kita. Jangan ngawur asal temen, jangan ngawur asal baik. Oh, manusia itu lemah, manusia itu berubah. Sekarang baik, besok bisa makan kamu. Sekarang kelihatannya manis, waduh, besok bisa pahit, saudara. Manusia bisa memperlakukan engkau seperti tebu. Kalau manisnya habis, dibuang. Dengan siapa engkau bergaul, itu akan mempengaruhi engkau, saudara. Engkau mau sukses, bergaulah dengan orang-orang yang berhasil. Engkau mau imanmu kuat, bergaulah dengan orang-orang yang memiliki iman kuat, yang memiliki kecintaan akan Tuhan, bukan sembarang orang. Saudara, suatu saat saya melayani di satu gereja, saudara, yang mana gereja ini bergumul dengan masalah gedung. Nah, saya terbeban untuk mendoakan, saudara. Nah, pada saat saya berangkat kerja, saudara, di sebuah jalan ada sebuah gedung dijual, saudara. Lalu saya mendengar banyak kisah bagaimana Tuhan membukakan jalan terhadap gereja-gereja yang mana membutuhkan gedung. Tuhan buka jalan, Tuhan berkati sehingga gedung bisa terbayar. Bahkan saya mendengar ada sebuah gereja hamba Tuhan yang memiliki iman yang luar biasa lalu membeli gedung dengan harga $1. Karena apa? Karena imannya tidak goyah, karena dia tahu Tuhan pegang kendali, saudara. Setiap saya berjalan di jalan itu, saudara, mau berangkat kerja, saya tempelin gedung itu, saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, gedung ini punya gereja saya. Dalam nama Tuhan, kau bukakan jalan ya Tuhan. Waduh, saya ikut menabur, saya nggak cuma doa, saya ikut menabur, saudara. Suatu saat saya ngomong ke gembala saya ini dan saya berkata, Pak Pendeta, saya ngelihat ada gedung nih di jalan ini, kenapa kita nggak tanya? Pak Pendetanya langsung berkata begini, jangan kemahalan loh, kenapa kita tanya aja kan nggak salah. Banyak loh ada hamba Tuhan yang mendapat mujizat Tuhan karena A, B, C, gini-gini, Tuhan tolong lalu diprofet gedung.
dengan cara yang ajaib dan supranatural. Kenapa kita nggak mencoba? Kita berdoa coba aja. Kalau bukan dari Tuhan, maka Tuhan akan menutup pintu dan akan bukakan pintu. Kenapa kita nggak seperti itu? Dengan suara yang yakin yang membuat saya down, saudara, si pendeta berkata begini, maaf, sayangnya saya tidak memiliki iman seperti itu, katanya. Saya tidak memiliki iman seperti itu. Maka hati saya hancur, saudara. Setiap saya lewat jalan itu, saya merasa, udahlah, bukan punya gereja saya. Karena apa? Karena pemimpin rohani saya tidak memiliki iman seperti yang ingin saya harapkan, saudara. Oleh sebab itu, saudara, kelilingi dengan orang-orang yang benar-benar tulus, pemimpin rohani. Engkau harus bisa memiliki iman yang tinggi, yang mana engkau bisa mengangkat jemaatmu, mengangkat orang yang engkau ikuti memiliki level iman, yang mana level imannya tidak tergoyahkan. Jemaat, engkau jangan selalu mengikuti apa-apa mengandalkan pemimpin rohanimu. Pemimpin rohanimu juga manusia. Begitu pemimpin rohanimu belok dikit, engkau kecewa, engkau menyalahkan Tuhan. Padahal kan yang salah pemimpin rohani. Miliki iman, miliki mesbahmu sendiri sehingga imanmu gak tergantung sama pemimpin rohani siapapun. Tetapi keluarga rohani harus tetap engkau miliki. Engkau harus selalu dikelilingi oleh keluarga rohani yang menguatkan sehingga apa? Imanmu tidak goyah. Pada saat saya pindah ke Surabaya dari gereja yang sangat besar, banyak yang bilang, sorry saudara, wong gendeng, nggak pakai mikir, nggak mungkin lah, pasti gagal lah, nggak mungkin lah, nggak berhasil lah pasti. Siapa kita yang menentukan keberhasilan pelayanan seorang apa enggak? Tuhan punya caranya sendiri, Tuhan punya jalannya sendiri. Seringkali kita menyimpulkan sendiri. Kalau Anda sedang mengalami permasalahan dan jalan hidupmu tidak seperti yang engkau harapkan, ingat, Tuhan punya jalannya sendiri. Tuhan punya caranya sendiri. Orang-orang yang menyimpulkan cara Tuhan itu perlu kita hindari. Wah, gak mungkin lah, Tuhan gak mungkin gini-gini. Mari kita doa dan kita lihat apa yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Saya pindah ke Surabaya, banyak yang meragukan, saudara. Tapi Tuhan terus menyertai gereja, Tuhan terus menyertai saya pribadi, memampukan dan menyertai dan mengurapi. Apakah saya hebat? Enggak sama sekali. Tuhan yang memampukan. Apakah saya layak? Enggak sama sekali. Tuhan yang melayakkan. Oleh sebab itu kelilingi dengan orang-orang yang menguatkan. Pada saat saya tahu ada 1, 2, 3 orang yang pesimis, saya mencari orang lain yang menguatkan. Maju, pasti bisa. Amin, saudara. Yang menguatkan itu yang harus kita jadikan teman, circle di dalam, saudara. Mari cek, sekelilingmu ini orang yang menguatkan atau tidak. Sekelilingmu ini orang macam apa. Lalu engkau berkata, Pak, pasangan saya kayaknya tipe yang pesimis gitu, doakan, saudara. Kembali yang pertama, engkau percaya Tuhan pegang kendali, termasuk Tuhan pegang kendali atas keluargamu. Mazmur 1 ayat 1-3 berkata begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu apa? Siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya dapat seperti ini, saudara. Daripada kita memfokuskan diri kepada orang-orang yang fasik, yang berdosa, yang kumpulan pencemooh, yang nggak baik, kita fokus kepada orang-orang atau teman-teman atau saudara-saudara yang seperti itu. Mari fokus kepada Tuhan. Mari kita fokus kepada Taurat Tuhan, kepada firman Tuhan, dan kita renungkan. Mari kita jangan waste our time. Kita habiskan waktu dengan orang-orang yang tidak berguna dalam kehidupan kita, yang menjatuhkan iman rohani kita, membuat iman kita goyah. Tapi firman Tuhan ayat 2, mari kita fokus. Mari kita menjadi orang yang memiliki kesukaan Taurat Tuhan. Mari kita menjadi orang yang siang malam merenungkan firman Tuhan. Daripada menghabiskan dengan orang-orang seperti itu.
Dan kita percaya bahwa kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, saudara. Yang pertama kita percaya. Kenapa orang goyah? Karena gak percaya Tuhan pegang kendali penuh. Yang kedua, karena dikelilingi orang-orang yang kurang iman, kurang percaya. Dan yang ketiga, kenapa kita suka goyah imannya? Karena kita tidak ingat janji Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 34-37 berkata, tetapi Daud berkata pada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa dan beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajar dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Ayat 36, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistia yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ayat 37 berkata begini, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, ia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Kenapa Saul mengatakan itu? Karena gak ono liane, gak ada yang lain yang berani, hanya Daud. Karena imannya tak tergoyahkan, saudara. Saudara, mari kita ingat janji Tuhan. Kadang-kala kita lupa janji Tuhan. Mengapa engkau tidak ingat? Karena engkau begitu Tuhan jawab doamu, maka engkau akan lupa akan janji-janji Tuhan. Manusia itu lemah, manusia itu suka lupa, saudara. Mari kita simpan terus janji Tuhan dalam hatimu. Mari kita renungkan, saudara. Mari kita ingat 1 tahun yang lalu. Mari kita ingat 5 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Saya dipanggil Tuhan 2021. Saya masih ingat betul apa yang Tuhan janjikan pada saat saya menjawab panggilannya. Amin, saudara. Engkau ingat 5 tahun, 10 tahun yang lalu apa yang Tuhan telah janjikan pada engkau. Nah, pertanyaannya, saudara, bagaimana kita dapat mengingat terus janji Tuhan? Bagaimana kita dapat ngeh akan janji Tuhan? Orang berkata, gimana sih tahu cara janji Tuhan? Engkau ngingat aja, engkau tahu aja gak bisa, apalagi mengingat kan? Nih, di dalam Habakuk 2 ayat 1-3 berkata begini, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Langkah pertama untuk engkau tahu janji Tuhan atau mengingat janji Tuhan, engkau meninjau, mengingat-ingat. Engkau yang belum punya janji Tuhan, engkau menanti apa yang akan difirmankan Tuhan kepadamu. Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanmu. Engkau menanti, engkau mengingat akan janji Tuhan, akan doa-doamu. Ayat 2, lalu Tuhan menjawab aku. Pada saat Tuhan menjawab engkau dan engkau mengetahui, lalu beginilah firman Tuhan. Demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu dalam loh-loh. Saudara, kita sering mengatakan, aku tulis dalam hatiku. Lupa, saudara, lali pasti. Mari kita tulis dalam kertas. Kita tulis di dalam dompet kita, saudara. Gunanya apa? Dan ukirlah itu pada loh-loh supaya sambil lalu dapat membacanya. Dan kau gak akan lupa sambil lalu dapat membaca janji Tuhan, ayat, pegangan dan lain-lain. Ayat 3, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Engkau harus sabar kepada Tuhan, janji Tuhan, karena Tuhan tahu yang terbaik. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Kok lama ya Tuhan, kok lama? Tenang, Tuhan tahu timingnya. Kok lama? Ya gak apa-apa, tunggu aja. Tuhan tahu, nantikanlah itu, kata Habakuk. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh, saudara. Semuanya itu akan terjadi. Mari kita tuliskan ayat atau janji Tuhan di ruang kerja kita, di balik pintu kamar, di balik pintu lemarimu, sehingga pada saat engkau akan ngelihat baju ini LV, Louis Vuitton ya, Balenciaga. Oh, Anda bukan PNS ya, oke. Ini Louis Vuitton, ini apa segala macam. Kau ingat janji Tuhan. Oh, ini janji Tuhan. Dan engkau akan bersyukur kalau engkau
hanya beli baju di pasar, saudara. Oh, aku bersyukur karena aku berharga di dalam Tuhan. Tuliskanlah itu di balik, di pintu kamarmu, di ruang tamu supaya engkau ingat. Tulis, saudara. Suatu saat ada seorang artis bernama Steve Harvey. Dia adalah salah satu komedian, stand up komedian terbesar sepanjang masa. Dia punya grup namanya The Kings of Comedy. Suatu saat waktu kecil gurunya bertanya, cita-citamu apa, nak? Lalu Steve Harvey menjawab, aku pengen terkenal dan masuk TV. Wah, lalu gurunya, kamu yang benar dong, ditanya cita-cita malah begitu. Enggak, aku pengen terkenal dan masuk di TV. Wah, dimarahin, lalu orang tuanya dipanggil, mamanya dipanggil. Wah, mamanya dipanggil, lalu mamanya berkata, kamu dong yang benar kalau jawabnya. Masa ditanya cita-cita mau masuk TV dan terkenal. Jadi dokter kayak misalnya ya. Lalu pada saat ayahnya datang kerja, Steve Harvey masih menangis, lalu mamanya ngadu. Ya, mama-mama kan suka ngadu ya, berkata begini, itu lo anakmu, masa ditanya guru apa cita-citanya? Cita-citanya mau jadi terkenal, masuk TV. Ini saudara, peran papa. Engkau hadir dalam kehidupan anakmu dan engkau harus tahu nih, benih anakmu apa. Engkau identifikasi benih anakmu apa, supaya engkau jadi ayah yang bisa mengarahkan. Lalu ayah berkata, emang itu cita-citamu? Lalu si Steve Harvey berkata, iya cita-citaku. Oke, ayah percaya. Mulai sekarang tuliskan itu semua. Lalu tempel di lacimu ya. Setiap kali engkau buka, engkau tahu itu cita-citamu. Saudara, dari itu Steve Harvey mulai imannya bertumbuh, tidak goyah. Dan akhirnya dia menjadi salah satu komedian terkaya dan terhebat di Amerika, saudara. Pada hari ini, engkau tuliskan, engkau baca itu supaya apa? Engkau ingat janji Tuhan dan imanmu tidak goyah, saudara. Tidak hanya itu, tidak hanya tulis, tapi say it, tapi katakan dengan lantang, perkatakan. Janji Tuhan adalah amin. Aku bukan ekor, tapi aku adalah kepala. Engkau katakan, tidak hanya engkau tulis, engkau katakan. Dan engkau akan ingat terus kebaikan Tuhan. Apapun yang terjadi, badai apapun dalam hidupmu, engkau akan ingat Tuhan, saudara. Suatu saat, saudara, waktu masih kecil, mama saya tuh suka cerita. Kalau saya lagi keluar gitu sambil lari, mama saya nanya, kamu mau kemana? Saya berkata, mau ke Amerika. Gitu ya. Wah, mau kemana? Ke Amerika. Padahal saya cuma mau makan bakso, saudara. Waktu masih kecil, mau kemana? Mau ke Amerika. Waduh, padahal saya mau mancing, mau kemana? Ke Amerika. Padahal beli tahu tek misalnya. Wah. Siapapun yang mengatakan mau kemana? Ke Amerika. Waduh. Tapi itu menjadi kenyataan, saudara. Tuhan mendengar itu dan iya, saudara. Pada saat 2001, Tuhan izinkan untuk saya ke Amerika melalui proses. Saya diproses di sana bertahun-tahun, saudara. Kenapa? Ada kuasa dalam ucapanmu. Ada kuasa dalam apa yang kau katakan. Mulut ini bisa mengucapkan janji Tuhan dan kutuk. Engkau berkata, wah anak bodoh. Wah, bodoh beneran, saudara. Tulis, taruh itu supaya sambil lalu bisa engkau lihat janji Tuhan dan perkatakan, saudara. Nah, apa kerinduanmu saat ini? Ibu-ibu, apa kerinduanmu untuk keluargamu, untuk suami, untuk anak-anak? Bapak-bapak, apa kerinduanmu untuk anak-anakmu, untuk usahamu, untuk pekerjaanmu? Ayat favoritmu apa? Tulis, saudara. Taruh. Doamu apa? Tulis. Pengen anak, semisalnya ada suami, istri, pasangan yang belum punya anak, tulis. Doakan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ingat poin 1, kenapa iman goyah? Karena engkau lupa bahwa Tuhan pegang kendali. Tidak ada yang tidak mungkin. Sarah yang sudah tua, Tuhan sanggup. Engkau pasti juga akan dimampukan mujizat terjadi dalam hidupmu dalam nama Tuhan Yesus, saudara. Doain, saudara. Pada hari ini, saudara, kita mau supaya iman kita nggak goyah. Kita nggak boleh punya iman yang tapi atau maybe faith. Bagaimana? Yang pertama, engkau harus punya yang namanya keyakinan bahwa Tuhan pegang kendali. Kalau enggak, maka imanmu goyah. Mengapa iman kita sering goyah? Kita tidak percaya Tuhan pegang kendali. Yang kedua, karena engkau dikelilingi orang yang kurang percaya.
Kelilingi dengan orang-orang yang percaya. Yang ketiga, kenapa imanmu tidak goyah? Engkau lupa janji Tuhan, engkau tidak ingat janji Tuhan. Miliki janji Tuhan, tulis itu, ketahui, baca, sambil lalu doakan. Maka imanmu akan menjadi iman yang kuat, dapat menerjang setiap badai. Karena engkau tahu Tuhan pegang kendali, karena engkau tahu sekelilingmu mengangkat engkau tahu bahwa janji Tuhan selalu ditepati. Amin saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur atas firman pada hari ini. Kami percaya firman-Mu iya dan amin. Anugerahkan kepada kami Tuhan, iman yang kokoh, iman yang utuh, iman yang tidak goyah. Ajar kami untuk kami dapat percaya bahwa Tuhan pegang kendali kok atas hidup kami. Yang kedua, ajar kami untuk kami memilih teman yang dapat membangun kami. Yang ketiga, ajar kami untuk mengingat, menulis dan mendoakan setiap janji Tuhan yang Engkau berikan ke dalam kami. Terima kasih, terima kasih. Menteraikan firman dalam kehidupan kami, dan saatnya Engkau akan memberkati jemaat. Mari jemaat angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah dimanapun kau berada, diberkatilah keluarga dan kesehatanmu, diberkatilah usaha dan bisnismu, diberkatilah kuliah dan studimu, diberkatilah setiap rencanamu bersama Tuhan, dan kau akan setia pada Tuhan sampai pada kesudahannya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, di akhir nanti akan ada pengumuman termasuk WA gereja untuk Anda yang mungkin membutuhkan bantuan gereja. Saudara dapat mem-WA gereja, dan juga ada info-info yang akan gereja sampaikan termasuk jadwal ibadah. Puji nama Tuhan, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Namamu ditinggikan di atas segalanya. Segalanya, oh namamu Yesus, namamu ditinggikan di atas segala.